Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur antara Pidit Santos Gujarati melawan Ali Reza Firoza dalam event World Chess Festival Master pada tanggal 16 Februari 2020 kemarin. Ya, di sini Pidit memulai dengan D4, Queen Pawn Opening, dibalas D5, kuda F3, kuda F6, C4. Di sini Firoza tidak menjawabnya dengan pembukaan yang sering digunakan, misalnya E6, gambit menteri ditolak, tapi C6, slap defense, modern line, C kali D5, pion makan, kuda C3, kuda C6, gajah F4, A6, benteng C1, gajah F5, E3, E6, gajah E2. Langkah terbaik hitam adalah gajah E7, mempersiapkan raja untuk rokade. Tapi Firoza tidak memilih langkah tersebut dan memilih menteri B6, mengancam pion. Pidit tidak menghiraukan ancaman tersebut dengan memilih rokade pendek. Sekali lagi tidak terlambat bagi hitam mempersiapkan rokade pendek dengan gajah E7. Akan tetapi Firoza menjawabnya dengan menteri makan pion B2, kuda A4, ster, menteri pindah ke B4, A3, ster. Firoza tidak makan pion gratis A3, tapi menteri A5. Nah, lalu bagaimana jika di posisi ini Firoza memilih makan pion? Tentu saja kuda B6 mengancam benteng. Benteng D8, gajah C7. Firoza akan kehilangan bentengnya. Ataupun misalnya di posisi ini hitam memaksa benteng ke A7, gajah B8 mengancam benteng. Kalau hitam ingin menyelamatkan benteng dengan kuda makan gajah, benteng C8, skak, raja E7, benteng kali B8. Di posisi ini raja tidak bisa ke petak bawah atau ke samping kanan, sedangkan dua petak E7 tempat raja dan petak D6 merupakan basis serangan garpuan kuda untuk raja dan benteng. Nah, untuk menghindari serangan tersebut, kuda harus ke D7, mengancam benteng dan menantang kuda. Kuda makan, raja makan kuda. Kuda E5, skak, raja C7. Menteri C1, skak, juga menantang menteri hitam. Menteri kali C1. Benteng makan, skak, raja tidak boleh makan benteng, karena kuda D7, skak, raja harus ke A8. Benteng C8, skak mat. Jadi di sini raja harus ke B6. Kuda D7, skak, raja A5. Kuda makan gajah, hitam kalah perwira. Itulah kenapa di posisi ini ketika pion A3, ster, menteri memilih kabur ke petak A5. Seterusnya menteri B3, B5 mengancam kuda. Benteng kali C6, menteri makan kuda, menteri C3. Dukungan untuk serangan benteng ke petak C8. E5 membuka kontrol gajah untuk petak C8. Sekalian mengancam gajah, kuda kali E5, B5, pion makan. Secara mengejutkan, Ali Reza tidak memilih ster gajah dengan makan pion B4, tapi memilih langkah kurang akurat dengan kuda E4, ster. Menteri A1 menantang menteri hitam, menteri kali A1, benteng makan, mengancam dua kali pion A6, gajah kali B4. Benteng kali A6,
benteng makan, benteng makan benteng, rokade pendek, kuda C6 mengancam gajah. Di sini posisi putih benar-benar membuat hitam terdesak. Ya, seterusnya Alireza benteng C8 dengan maksud apabila kuda makan gajah, maka benteng skak ke C1. Tapi sebenarnya tidak mengapa kalau pidit kuda makan gajah gratis punya Alireza. Jadi jika benteng C1 skak, gajah mundur menutup skak. Kalau Alireza nekat bertaruh dengan kuda ke D2 mengancam gajah 2 kali, benteng A8 skak. Gajah C8 menutup skak, pion G3 membuka jalan selamat untuk raja. Jika benteng kali F1 skak, raja G2. Benteng balik ke C1 melindungi gajah, kuda kali D5. Ancaman skak gajah DE7 atau kuda bisa juga ke B6 mengancam 2 kali gajah C8. Jadi sekali lagi di sini putih tetap akan unggul perwira. Oke, kita kembali ke partainya. Sayangnya di posisi ini pidit tidak makan gajah gratis hitam, tapi memilih G4 mengancam gajah. Alireza tidak memindahkan gajah dan balik mengancam dengan kuda C3. Ancaman untuk gajah DE2. Dan setelah pidit gajah mundur ke F1, Alireza Firoza menyerah. Karena kawan-kawan bisa lihat sendiri, Alireza punya 2 perwira yang terancam, yang pastinya mau tidak mau akan kehilangan salah satu 2 perwira tersebut. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Pidit Santos Gojirati melawan Alireza Firoza. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like serta komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih.